Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Kemran Akbar dengan NIM L1A1222064 dari kelas B. Di sini saya akan menjelaskan materi saya, sistem pencernaan monogastrik karnivora. Berikut penjelasannya. Kita ketahui bersama bahwa sistem pencernaan adalah proses pemecahan makanan menjadi molekul sederhana. Nah, proses pencernaan sendiri terbagi menjadi dua, yaitu fisik dan kimia, di mana fisik terjadinya proses mengunyah makanan dan kontraksi lambung. Sedangkan kimia terjadi prosesnya hidrolisis. Nah, selanjutnya, apa itu hewan monogastrik? Hewan monogastrik adalah hewan-hewan yang memiliki lambung sederhana atau lambung tunggal. Seringkali disebut hewan non-ruminansia, misalnya pada hewan babi. Sistem-sistem pencernaan pada babi antara lain mulut, esofagus, lambung, usus halus, usus buntu, sekum, usus besar, anus. Berikut penjelasan sistem pencernaan pada babi. Yang pertama itu mulut. Mulut adalah tempat di mana pertama kali memasuki sistem pencernaan. Di sini terjadi pemecahan secara mekanis, di mana pakan dikunyah dan dipecah menjadi berukuran lebih kecil menggunakan gigi. Air ludah atau saliva yang diproduksi dalam mulut berfungsi melembabkan dan melunakkan pakan. Saliva juga mengandung enzim amilase yang memulai memecah pati atau karbohidrat dalam pakan. Lidah dalam mulut membantu mendorong makanan masuk ke kerongkongan atau esofagus. Selanjutnya, esofagus. Esofagus merupakan saluran memanjang berbentuk seperti tabung yang merupakan jalan makanan dari mulut sampai perbatasan faring pada bagian atas dan proventriculus bagian bawah. Dinding esofagus dilapisi selaput lendir yang membantu melicinkan makanan untuk masuk ke lambung. Setiap kali babi menelan secara otomatis esofagus menutup dengan adanya otot. Lambung atau stomach. Selanjutnya, lambung atau stomach. Lambung merupakan perbesaran terakhir dari esofagus dan juga merupakan perut sejati babi. Proventriculus juga merupakan kelenjar, tempat terjadinya pencernaan secara enzimatis karena dindingnya disekresikan asam klorida, epsin, dan getah lambung yang berguna mencerna protein. Sel kelenjar secara otomatis akan mengeluarkan cairan kelenjar perut begitu makanan melewatinya dengan cara berkerut secara mekanis. Karena makanan berjalan cepat dalam jangka waktu yang pendek di dalam proventriculus, maka pencernaan pada material makanan secara enzimatis sedikit terjadi. Usus halus. Sel-sel di usus halus mengeluarkan berbagai enzim yang membantu pencernaan dan menyerap hasil akhir pencernaan makanan. Usus halus dibagi menjadi 3 segmen, yaitu duodenum, jejunum, dan ileum. Di bagian pertama usus halus, yaitu duodenum, terjadi penambahan sekresi dari hati dan pankreas. Sekresi dari hati disimpan di empedu dan diteruskan ke duodenum melalui saluran empedu. Sekresi ini adalah garam empedu yang membantu pencernaan lemak yang terdapat dalam pakan. Sekresi pankreas juga berupa berbagai enzim yang membantu pencernaan karbohidrat, lemak, dan protein. Sebagian besar penyerapan nutrien terjadi di jejunum dan ileum. Nutrien yang tidak tercerna memasuki usus besar melalui katup yang disebut ileocecal valve. Selanjutnya, sekum atau biasa didengar itu usus buntu. Sekum terletak di antara usus halus dan usus besar dan pada ujungnya buntu. Usus buntu mempunyai panjang sekitar 10-15 cm. Fungsi utama sekum secara jelas belum diketahui, tetapi di dalamnya terdapat sedikit pencernaan karbohidrat dan protein dan absorpsi air. Di dalamnya juga terjadi digesti serat oleh aktivitas mikroorganisme. Selanjutnya, usus besar atau large intestine. Usus besar kira-kira panjangnya 4-4,5 meter. Bagian ini terdiri dari 3 bagian, yaitu kolon, caecum, dan rectum. Pada caecum dan kolon terjadi penimbunan pakan sisa dari hasil pencernaan di usus kecil. Caecum atau usus buntu terletak di bagian depan usus besar dan umumnya kurang memiliki fungsi. Caecum merupakan bangunan silinder dan buntu dengan volume sekitar 1,5 liter. Panjangnya hanya mencapai 12-20 cm dan lebarnya 8-10 cm. Di sini terjadi pencernaan serat dalam jumlah kecil atau terbatas di mana mikroba menghasilkan enzim selulase yang memecah selulosa atau serat kasar. Sistem pencernaan serat kasar di sini
Tidak efisien. Kolon babi mula lebarnya sama dengan sekum, makin ke belakang makin mengecil, dengan panjang sekitar 4-5 meter. Dan yang terakhir, anus. Anus merupakan lubang di mana sisa pencernaan dikeluarkan dari tubuh. Pakan yang tidak tercerna dan tidak terabsorpsi akan dikeluarkan melalui anus sebagai tinja. Sekian hasil dari materi saya yang berjudul Sistem Pencernaan Monogastrik Karnivora. Semoga bermanfaat bagi yang menonton. Terima kasih guys.